Rp20.850.000.000 kepada para anggota Komisi 9 DPR RI tersebut adalah berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan Miranda Suari Gultom selaku Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI) yang bertentangan dengan kewajiban anggota DPR RI yang dilarang melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dilanjutkan. Kami lanjutkan, Ketua Majelis. Atau kedua, bahwa terdakwa Nunun Nurbaiti D pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juni 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 bertempat di Jalan Riau nomor 17 Strip 21 Menteng Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 junto pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, memberi hadiah atau janji, yaitu memberi hadiah berupa travel check Bank Internasional Indonesia atau TCBI senilai Rp20.850.000.000 melalui Ahmad Hakim Safari MJ alias Ari Malang Yudo yang merupakan bagian dari total 480 lembar TCBI senilai Rp24 miliar kepada pegawai negeri, yaitu antara lain kepada Hamka Yandu dari fraksi Golkar, Dudi Makmun Murad dari fraksi PDIP, dan Endin AJ Sofihara dari fraksi P3 selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa periode tahun 1999-2004 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 313/M tahun 1999 tanggal 28 September 1999 serta Uju Juheri dari fraksi TNI Polri selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa periode tahun 1999-2004 berdasarkan keputusan Republik Indonesia nomor 242/M tahun 2002 tanggal 4 Desember 2002 dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu karena jabatan atau kedudukan anggota Komisi 9 DPR RI yang mempunyai kekuasaan atau wewenang dalam pemilihan DGSBI sebagaimana ketentuan dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut dianggap telah dibacakan, Ketua Majelis. Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jakarta, 23 Februari 2012. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Muhammad Rum SH, Riono SH MHum, Andi Suwadis SH MH, Ronald F. Worotikan SH MH. Baik, saudara terdakwa, itu tadi dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, dakwaan atas diri saudara dalam perkara ini. Sudah mengerti tadi apa yang dimasukkan dalam dakwaan tersebut? Secara garis besarnya gitu? Secara garis besarnya saya mengerti. Ya, kalau sudah mengerti, sekarang bagaimana terhadap dakwaan tersebut? Apakah saudara akan mengajukan keberatan atau eksepsi baik oleh saudara sendiri ataupun penasihat hukumnya? Dan untuk itu boleh saudara konsultasi sama penasihat hukumnya. Silakan. Baik. Mendekat ke sana. Baik. Biar kami yang ke sana. Ya, silakan. Boleh.
Blitnya jangan mas, jangan pakai blit. Bagaimana? Diserahkan penasihat hukum? Siap Yang Mulia, saya serahkan kepada penasihat hukum atas izin Yang Mulia. Bagaimana? Terima kasih Yang Mulia. Setelah kami diskusi dengan terdakwa dan mempertimbangkan juga asas peradilan yang cepat, sederhana dan ringan seperti yang kami tegaskan di awal, kita tidak akan mengajukan eksepsi. Baik, karena kalau terdakwa maupun penasihat hukum tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi. Kapan siapnya penuntut umum? Saya tentukan. Hari Rabu bisa? Siap. Siap. Ya. Baik. Hari Rabu tanggal 7. Nah, boleh tulis. Saudara terdakwa. Siap. Baik, saudara terdakwa, penuntut umum dan juga penasihat hukum, guna memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk memanggil saksinya untuk didengar di persidangan, sidang perkara terdakwa ditunda sampai dengan hari Rabu tanggal 7 Maret 2012, namun siang hari ya Pak penuntut umum ya, di atas jam 12. Jam 13 lah gitu ya. Baik Yang Mulia. Karena saya tahu hari itu juga ada persidangan perkara lain kalau paginya, sehingga kita ambil waktu yang hari. Siap penuntut umum? Siap. Sebelum ditutup, baik terdakwa ataupun penasihat hukum ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Sedikit Yang Mulia. Sebelum persidangan mungkin hanya permintaan dari terdakwa kepada kami bahwa prinsipnya dia ingin seperti Nabi Yusuf katanya. Walau masuk tahanan tapi bukan karena kesalahannya tapi karena kemuliaan. Itu satu. Yang kedua, dia sudah tidak peduli, yang penting kesehatan dia sampai akhir bisa selesai, bisa kuat menghadapi persidangan sampai akhir. Oleh karenanya sebelum ditutup persidangan ini kami akan mengajukan permohonan untuk bisa dirawat jalan Yang Mulia. Kami tidak ingin terjadi hal-hal yang seperti kejadian di KPK waktu itu sampai pingsan, terus kemudian tensinya 200/110 gitu Yang Mulia. Perkenan kami mengajukan permohonan untuk bisa dirawat jalan gitu. Silakan diajukan, nanti majelis akan mempelajari dan akan mempertimbangkan apakah dikabulkan atau tidak. Di dalam permohonan itu dilampirkan rekam medik, terus kemudian juga ada rekomendasi dari Karutan, di mana memang sakit ini, ibu ini perlu perawatan khusus gitu. Mungkin ada satu lagi sedikit Yang Mulia. Apa itu? Sedikit lagi. Kebetulan ibu ini kan hari ini pun dia masih tidak begitu stabil. Kalau memang diperkenankan, diizinkan setelah sidang hari ini mungkin perlu diberikan satu sedikit disuntik atau ke dokter gitu Yang Mulia, supaya nanti dia tetap bisa sehat menjalani proses sidang ini sampai akhir gitu Yang Mulia. Soal ibu ini duduk sebentarnya sudah mulai vertigo atau apa gitu. Itu Yang Mulia. Mohon pertimbangan Yang Mulia. Begini saudara penasihat hukum ya, kalau tentang permohonan ini majelis akan mempelajari lebih dahulu. Namun kalau tentang hari ini memang diperlukan adanya suatu kontrol dokter, bisa nanti dikoordinasikan penuntut umum untuk bisa diberikan kesempatan untuk dikontrol dokter setelah persidangan ini. Namun kalau tentang permohonan ini majelis perlu mempelajari lebih dahulu. Baik ya. Baik. Bisa penuntut umum nanti bagaimana? Mohon izin Yang Mulia. Kami sebagai penuntut umum akan melaksanakan penetapan hakim, maka untuk berobat itu mohon sebelumnya bisa dikeluarkan penetapannya. Ini sebagai dasar kami untuk melakukan pengawalan. Terima kasih. Mohon maaf Yang Mulia, ini hubungannya mungkin dengan
pihak KPK juga mungkin tahu kondisi ibu sebetulnya ya real, karena ya juga ada pihak KPK yang sering ke Pondok Bambu. Mohon ini menyangkut hak asasi beliau ya, untuk kemudian bisa sebentar untuk dirawat terus kemudian kembali ke rutan. Rumah sakit mana itu biasanya? Kebetulan hari ini rumah sakit mana? Kebetulan beliau ini ada dokter yang sangat sudah tahu riwayat sakit ibu, itu di Abdi Waluyo yang mulia. KPK bisa tidak melakukan pengawalan kalau setelah sidang ini? Saudara penuntut umum. Bisa tidak untuk pengawalan periksa tapi kemudian kembali lagi ke tanah? Ya, seperti yang sudah yang mulia. Dari penetapan tersebut, setelah selesai keperluannya untuk cek kesehatannya, saat itu juga kita bawa kembali ke Kalau untuk itu karena ini merupakan hak orang sakit periksa, nanti kita akan berikan penetapan, tapi setelah diperiksa kembali lagi ke rutan. Baik. Namun kalau tentang permohonan ini, Baik. majelis belum bisa mengabulkan, majelis akan mempelajari lebih dahulu. Baik yang Paham mulia. ya? Baik. Itu ya. Itu penuntut umum. Saya kira cukup ya, semua jelas. Baik, saudara saudara panitera pengganti ya, nanti untuk ini ya disiapkan. Baik, saudara terdakwa, penuntut umum dan juga penasihat hukum, sebagaimana tadi saya sampaikan, guna memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk memanggil saksi-saksinya, didengar di persidangan, sidang ditunda sampai dengan hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 jam 13, dan diperintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil saksi-saksinya dan menghadapkan terdakwa pada hari itu, dan kepada penasihat hukum untuk hadir tanpa harus dipanggil. Sidang ditutup.